Dosa-dosanya mereka yang korupsi, mereka yang ngabisin duit rakyat, yang biarin rakyatnya jadi tukang copet. Dimulai dengan potret kota Jakarta yang sibuk, penuh kemacetan, riuh di pasar, dan anak-anak jalanan yang berlarian. Dari situ kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Muluk, seorang sarjana manajemen yang udah 2 tahun menganggur. Ijazahnya terus aja dibawa, tapi pekerjaan tidak kunjung ada. Muluk melamar sana-sini, pernah dipanggil interview tapi hanya sampai ruang tunggu, pernah dites tapi tidak lulus. Orang-orang selalu mempertimbangkan lamarannya. Sedangkan di rumah, ayahnya yang bernama Pak Makbul, seorang tukang jahit, hanya bisa sabar melihat anak sarjana tapi tidak punya pekerjaan. Sebagai ayah, Pak Makbul selalu mendukung Muluk. Namun dia selalu berbeda pendapat dengan Haji Sarbini, tetangganya, orang yang yakin pendidikan itu nggak penting. Haji Sarbini yakin lewat jalur berdagang orang bisa sukses. Jadi mereka berdua sering beda pendapat. Haji Sarbini khawatir karena Muluk tengah berpacaran dengan anaknya. Jika Muluk nggak mendapatkan kerjaan, gimana bisa dia menikahi anaknya yang bernama Rahma? Haji Sarbini pun pernah mengancam akan menjodohkan Rahma dengan Jupri saja. Mendengarkan nama Jupri, Pak Makbul dan temannya yang bernama Haji Rahmat pun ketawa. Jupri adalah seorang calon anggota dewan, dia juga tengah mendekati Rahma, namun dibandingkan dengan Jupri, tentu aja Muluk lebih baik. Stres karena susah mencari pekerjaan, padahal pemerintah katanya akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, Muluk pun memutuskan untuk beternak cacing. Tapi Pak Makbul menyuruh Muluk untuk berkonsultasi pada Haji Rahmat. Menurut Haji Rahmat, beternak cacing gak ada masalah, yang penting halal. Muluk pun yakin dia bisa melakukannya. Haji Rahmat punya anak yang bernama Pipit, yang kerjaannya hanya menonton kuis setiap hari, berharap dia bisa mendapatkan keberuntungan. Sementara itu, setiap ngapel Rahma ke rumah, Haji Sarbini selalu saja membanggakan anak-anaknya yang udah sukses berdagang, dan itu membuat Muluk jadi gak enak hati. Sampai-sampai Haji Sarbini pernah menemui Pak Makbul dan ingin memberikan modal supaya Muluk berdagang saja daripada berternak cacing. Tapi itu membuat Pak Makbul tersinggung. Bul, pendidikan itu penting kalau ada koneksi, kalau enggak percuma. Assalamualaikum. Di sisi lain, Muluk punya tetangga namanya Samsul. Dia itu seorang sarjana pendidikan, tapi dia juga menganggur bertahun-tahun. Kerjaannya hanya mengganggu orang sambil bermain gaplek di pos ronda. Sul, lo kan sarjana pendidikan, harusnya lo ngajar. Mestinya lo jadi direktur, lo kan sarjana manajemen. Suatu hari, Muluk melewati sebuah pasar besar. Di sana dia tanpa sengaja melihat segerombolan anak kecil mencopet dompet salah satu pengunjung. Gerak mereka cepat, sistematis, dan efisien, seperti pekerjaan yang sudah terorganisir. Muluk mengikuti mereka dari jauh. Dia pun berhasil menangkap salah satu pencopet bernama Komet. Diam. Coba kantor polisi. Orang susah payah cari kerja, diam-diam duitnya lo ambil. Saya kan pencopet, Bang, bukan tukang minta-minta. Di hari yang lain setelah ditolak kerja, ketika akan makan siang, dia bertemu lagi dengan Komet. Karena kemarin dia dilepaskan oleh Muluk, Komet pun mentraktir Muluk makan siang dan itu membuat Muluk jadi nggak enak sendiri. Melihat Komet, rasa keingintahuan Muluk muncul. Dia pengen tahu bagaimana sistem ini bekerja. Setelah makan, Komet pun membawa Muluk ke sebuah rumah terbengkalai yang jadi tempat Komet dan anak-anak lain tinggal. Waktu itu Muluk dipertemukan dengan bos pencopet bernama Jarot. Tentu aja melihat kehadiran Muluk, Jarot jadi curiga. Namun dengan agak takut melihat Jarot, Muluk mencoba menawarkan proposal kerjasama. Muluk pun meeting bersama Jarot dan anak-anak pencopet. Jarot mengatakan bisnis mereka besar, tapi secara manajemen kacau balau. Muluk menawarkan jasa untuk membantu mereka mengatur keuangannya supaya lebih terstruktur dan lebih profesional. Jarot yang awam administrasi mulai penasaran. Muluk mengusulkan sistem pembukuan sederhana, uang masuk, uang keluar, pembagian harian, bonus anak-anak, serta catatan hasil per anak. Untuk jasanya, Muluk hanya meminta 10% dari total pendapatan harian. Awalnya rencana itu ditolak mentah oleh anak-anak pencopet, tapi karena tawaran itu masuk akal, Jarot pun setuju. Muluk pun resmi jadi manajer dari bisnis pencopetan. Walaupun dia tidak mencopet, tapi mengelola uang haram itu secara langsung.
Ketika di rumah, Pak Makbul yang baru pulang melihat Muluk yang tengah menyusun sesuatu. Muluk pun mengatakan dia sudah bekerja di bidang pengembangan sumber daya manusia. Mendengarkan anaknya udah bekerja, Pak Makbul pun kemudian senang. Dia memasang kembali pakaian yang udah dia lepas dan buru-buru keluar kembali. Dia sebenarnya ingin mengabari Haji Sarbini, tapi melihat Haji Sarbini bersama Jupri, Pak Makbul pun mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Muluk diperkenalkan dengan anak-anak pencopet. Kelompok copet mall diketuai oleh Glenn, copet angkot yang menyamar menjadi anak sekolah diketuai oleh Ribut, dan copet pasar diketuai oleh Komet. Waktu itu Muluk memuji mereka karena udah menerapkan prinsip dasar manajemen. Namun dia bertengkar dengan Glenn ketika Muluk membahas tentang mandi. Padahal copet mall selain harus berpakaian bagus, mereka juga harus mandi, tapi anak-anak ini memang jarang mandi. Awalnya, anak-anak ini meragukan Muluk. Mereka nggak terbiasa diatur-atur, tapi Jarod memaksa mereka untuk ikut apa yang dikatakan oleh Muluk. Setelah briefing pagi, mereka pun berangkat menuju target operasi masing-masing. Mereka bertebaran di mall, pasar, dan angkot untuk mencopet dompet orang-orang. Karena udah berpengalaman, mudah bagi mereka untuk mendapatkan dompet-dompet curian. Di sore hari, mereka pun mengumpulkan hasil copetan masing-masing, dihitung sama-sama, kemudian diserahkan pada Jarod dan dicatat serta dikelola oleh Muluk. 200-500 ribu sehari mereka dapatkan, dan itu adalah pendapatan yang besar banget. Waktu itu Muluk menyuruh salah satu dari mereka membantunya untuk mencatat, tapi nggak ada satupun dari mereka yang pernah sekolah sehingga mereka nggak bisa membaca dan menulis. Ketika Muluk pulang, mereka pun menyetor uang sisa kepada Jarod. Waktu itu Jarod belum sepenuhnya percaya pada Muluk. Namun dia mengatakan kalau kehadiran Muluk bisa jadi membantu mereka, supaya mereka bisa berhenti mencopet suatu hari nanti, tapi uang mereka tetap banyak. Singkatnya, hari demi hari pun berlalu, pekerjaan ini pun berjalan seperti biasanya. Muluk juga bisa menerima bagiannya dari pekerjaan ini. Setoran demi setoran pun masuk hingga Muluk bisa membuka rekening tabungan untuk menyimpan hasil uang copet yang dia kelola. Sampai-sampai dari uang tersebut, Muluk bisa membeli sebuah motor. Dia juga mengabari kalau tabungan anak-anak copet udah ada 9 juta dan motor itu punya mereka semua dan akan digunakan sebagai kendaraan dinasnya. Gak hanya itu, Muluk juga menunjukkan uang 2 juta cash yang dia pegang. Dia mengatakan sebagian dari mereka akan memulai hidup baru sebagai pengasong. Namun mendengarkan hal itu, anak-anak gak ada yang mau karena jadi pengasong uangnya sedikit. Mereka memilih untuk tetap menjadi pencopet. Padahal Muluk udah memberikan visi. Memang diawali dengan asongan, tapi lama-kelamaan bisa membuka kios, toko, bahkan supermarket. Tapi itu semua dianggap omong kosong. Karena nggak ada yang mau mendengarkan, Muluk pun melaporkan pada Jarod. Mendengarkan hal itu, Jarod pun ingin menghajar mereka semua. Muluk menyuruh Jarod untuk sabar. Setelahnya, Jarod pun mengajak Muluk untuk ke rumahnya. Jarod ternyata tinggal bersama keluarga kecilnya. Muluk pikir, Jarod nggak akan setuju mereka mengasong. Namun, Jarod mengatakan, walaupun pendapatannya akan menurun, tapi demi masa depan anak-anak itu, Jarod pun mendukung Muluk. Lain hari, Muluk mengajak Samsul untuk ikut dalam proyeknya. Dia memperlihatkan motor barunya supaya Samsul tertarik. Samsul kemudian dibawa ke markas pencopet. Samsul diperkenalkan sebagai guru yang akan mengajar mereka nantinya. Samsul menjelaskan bahwa pendidikan itu penting bagi anak-anak. Ini kalian bener copet? Gila lo mulai. Pendidikan itu adalah suatu kebutuhan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Orang berpendidikan ada juga yang nyopet. Mereka nyopet dari lemari, dari brankas, dari bank. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, koruptor. Ya bang, kita main jadi koruptor. Hidup koruptor! Samsul pun gak percaya Muluk membawanya dalam situasi ini. Tapi daripada main gaplek setiap hari, Samsul pun setuju untuk membantu. Di lain hari, Muluk dikasih tekanan oleh Haji Sarbini. Jika sudah punya kerjaan, ada baiknya Rahma segera dilamar. Karena khawatirnya Muluk keduluan oleh Jupri yang saat ini tengah mencalonkan diri jadi anggota DPR. Di lain tempat, Glenn protes pada Jarod karena Jarod terlalu mendengarkan omongannya Muluk. Padahal dia nggak mau sekolah. Jarod marah banget karena dulu Glenn pernah kabur ke kantor polisi karena nggak bisa membaca. Dan itu adalah salah satu contoh bahwa pendidikan sangat penting. Akhirnya, mereka pun diajarkan Samsul untuk belajar ABC dasar.
Namun melihat mereka nggak bisa memegang pensil, Samsul pun heran dan agak keras mengajari mereka hingga Glenn pun marah dan meninggalkan kelas. Samsul pun curhat pada Muluk, tapi Muluk mengatakan itulah tantangannya. Kalau Samsul sukses mengajar di sana, pastinya dia akan bisa mengajar dimanapun. Di lain hari, Samsul membebaskan mereka semua untuk memegang pensil dengan bebas, sehingga anak-anak pun jadi lebih mengikuti pelajarannya. Di lain tempat, ketika selesai sholat berjamaah, Haji Rahmat meminta Muluk untuk mengajak Pipit anaknya supaya anaknya itu nggak mengharapkan keberuntungan dari acara kuis di TV setiap hari. Awalnya Muluk mencoba menolak, tapi karena melihat keputusasaan Haji Rahmat, Muluk pun terpaksa membantu. Di lain hari, dia mengajak Pipit untuk ke tempat anak-anak copet. Pipit awalnya takut, tapi ketika dia datang, dia pun langsung disambut oleh anak-anak yang belum pernah melihat cewek cantik. Pipit pun gak menyangka Muluk akan memberikan kerjaan untuk mengajar para pencopet. Muluk pun memperkenalkan Pipit sebagai guru agama. Tapi ternyata anak-anak ini pun gak mengenal agama. Karena kebetulan Pipit beragama Islam, jadinya mereka semua pun sepakat untuk belajar agama Islam. Copet juga bakal mati. Kalau udah begitu pilihan cuma dua, masuk neraka atau masuk surga. Hadirnya Pipit di sana memberikan sentuhan yang berbeda. Mereka belajar agama, belajar kebersihan dengan mandi setiap hari. Pipit juga mengajarkan mereka untuk sholat. Sementara Samsul tetap memberikan pelajaran membaca dan menghitung, dan juga pengetahuan umum, serta diajarkan cinta tanah air. Itu gedung DPR, tempat wakil rakyat. Yang kita tugaskan untuk memperjuangkan nasib kita. Jalan boleh nyopet gak bang? Ngapain lu di situ nggak bisa nyopet? Tapi korupsi boleh kan? Pada suatu hari, ketika akan berangkat bekerja, Pipit dikagetkan dengan Haji Rahmat dan Pak Makbul yang pengen ikut melihat kantor mereka. Pak Makbul penasaran dengan pengembangan sumber daya manusia itu seperti apa. Pipit pun mencoba menghubungi Muluk, tapi sayang dia kehabisan pulsa. Pipit yang memang dididik untuk tidak mau kurang ajar sama orang tua, akhirnya terpaksa membawa ayahnya, Pak Makbul bahkan Haji Sarbini untuk ikut dengannya ke markas pencopet. Sementara di markas, Muluk dan Samsul mengumpulkan anak-anak. Muluk mengatakan mulai hari itu akan menjadi lompatan bagi mereka, di mana mereka akan belajar mana yang milik mereka dan mana yang milik orang lain. Stop mencopet! Mari berdagang! Lagi asik ngomong, Pipit pun datang bersama rombongan. Muluk pun kaget dengan kehadiran ayahnya di sana. Samsul pun memperkenalkan ketiga ayahanda ini. Muluk sebenarnya udah malu dan gak enak, tapi Samsul tetap melanjutkan acara di mana mereka merayakan perubahan nyata dari pencopet menjadi pengasong yang halal. Mencopet adalah masa lalu, mengasong adalah masa depan. Ketika mengetahui anak-anak ini adalah pencopet, Pak Makbul kaget banget. Walaupun mereka memperlihatkan bahwa mereka juga mendidik anak-anak copet ini, tapi wajah Pak Makbul nggak berubah sama sekali. Dia menyadari semua uang yang dipakai untuk menghidupi proyek ini berasal dari hasil copetan. Artinya, uang yang Muluk pakai buat membelikan makanan yang mereka makan adalah hasil dari uang haram. Haji Rahmat pun diminta untuk membuka penutup kain dari kotak asongan. Dengan 6 kotak asongan ini, 6 pencopet berubah menjadi 6 pengasong. Ketika Jarod datang, Pak Makbul pun kaget karena takut. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Halal dan haram pun menjadi pembahasan. Pak Makbul pun mengatakan pada Haji Rahmat dan Haji Sarbini bahwa anak-anak mereka digaji dengan uang yang haram. Si Muluk sama si Pipit ngajar mereka. Gaji si Muluk sama si Pipit dari uang hasil nyopet. Di dalam tubuh kita mengalir darah dari barang haram, Ji. Sebab kita makan makanan yang dibawa sama anak-anak kita ke rumah. Astagfirullahaladzim. Ketika di rumah, Pak Makbul memisahkan makanan dan minumannya dari Muluk karena dia nggak mau makan dan minum dari uang yang haram. Begitu juga dengan Pipit. Haji Rahmat kecewa banget dengan anaknya. Haji Rahmat dan Pak Makbul pun bertemu berbagi kesedihan dan kekecewaan. Melihat orang tuanya sedih, Pipit dan Muluk pun juga merasa bersalah. Tapi Samsul heran dengan mereka berdua yang cepat banget berubah. Ketika itu, mereka bertiga mendatangi musola, di mana Pak Makbul dan Haji Rahmat berdoa memohon ampun pada Allah atas dosa-dosa mereka dan anak-anak mereka. Samsul pun jadi mengerti. Tapi
dia masih nggak terima kalau ini semua harus berhenti begitu saja. Tolong! Lu tega ngeliat gua jadi bangke lagi? Samsul, sarjana pendidikan tapi pengangguran. Yang paling besar dosanya mereka yang korupsi. Mereka yang ngabisin duit rakyat. Yang biarin rakyatnya jadi tukang copet. Bolong! Keesokan harinya, mereka bertiga mengemasi barang-barang mereka di markas. Muluk, Pipit, dan Samsul menyemangati Komet untuk mengasong dan mencobanya walaupun sulit. Gak ada alasan untuk takut jika itu untuk mencari uang yang halal. Muluk pun menitipkan 6 kotak asongan dan isinya untuk Komet jaga. Setelahnya, mereka pun pergi dari sana. Muluk mengembalikan motor dinasnya pada Jarot dan uang tabungan sebesar 21 juta. Jarot pun berterima kasih atas niat baik Muluk selama ini. Setelahnya, Jarot memarahi anak-anaknya. Dia mengatakan gak pernah selama ini dia mendapatkan uang 21 juta kalau tidak karena Muluk. Jarot memarahi mereka semua karena gak ada yang mau jadi pengasong. Padahal masa depan copet hanya ada di penjara. Pak Muluk kesini cuma mau ngajarin lu jadi pengasong. Copet itu paling top. Masa depannya di penjara, tahu? Kalau koruptor, korupsi, duitnya banyak tetap. Keluar dari penjara juga duitnya tetap banyak. Jarot pun mempersilahkan bagi anak-anak yang mau mengasong dan mengancam akan menghajar mereka yang mengganggu temannya yang mau mengasong. Setelah berhenti mengajar, Pipit kembali menonton kuis di depan TV, Samsul kembali bermain gaplek di pos ronda, Muluk dipaksa untuk belajar menyetir dan berangkat ke Arab menjadi TKI. Komet menjaga amanahnya untuk menjaga 6 kotak asongan di markas. Keesokan harinya, Komet dan anak buahnya memilih untuk mengasong. Salah satu anak buah Glenn pun ikut bergabung. Ribut dan Glenn kemudian pergi mencopet. Muluk waktu itu belajar menyetir di jalanan. Di saat yang sama, Glenn dikejar massa karena kedapatan mencopet. Di sudut jalanan yang lain, Komet dan yang lainnya mengasong di jalanan. Muluk pun bangga banget ketika melihat Komet dan kawan-kawannya memilih untuk mengasong. Tapi waktu itu, Satpol PP datang dan mereka semua pun dirazia dan akan ditangkap. Muluk segera keluar dari mobil dan menyuruh mereka untuk lari. Salah satu dari mereka pun ditangkap, tapi Muluk menyelamatkannya. Saya suruh mereka ngasong. Ayo, tangkap saya. Mereka hanya mencari rezeki yang halal. Dan hanya itu yang mereka bisa. Biarin mereka yang miskin mencari rezeki yang halal. Kalian terganggu dengan pengemis dan pengasong. Tapi gak terganggu dengan ulah para koruptor yang memiskinkan kalian. Seharusnya kalian tangkap para koruptor. Dan tugas kita. Aduh, pusing gua. Setelah hampir ditangkap, Komet mengajak teman-temannya untuk tidak menyerah dan kembali mengasong. Ketika itu mereka sedih banget karena melihat Muluk ditangkap oleh Satpol PP. Dari mobil, Muluk menyemangati mereka dan memberikan pujian karena Komet dan kawan-kawannya udah tidak mau mencopet lagi. Film pun selesai. Film ini bukan hanya sekedar kisah fiktif, tapi cerminan telanjang dari wajah Indonesia. Walau dirilis 15 tahun yang lalu, tapi sayang masih relate hingga saat ini. Muluk adalah seorang sarjana yang hanya ingin membantu, tapi justru dianggap lebih buruk daripada pencopet. Sementara sistem yang jelas-jelas gagal, sistem yang membiarkan anak jalanan hidup tanpa pilihan, padahal jelas fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem yang membiarkan sarjana menganggur bertahun-tahun, padahal udah janji akan ada 19 juta lapangan pekerjaan. Kadang, untuk bertahan hidup di negeri ini, kita harus punya gelar, bukan sarjana, tapi gelar koneksi dan privilege. Film ini seolah mau ngasih tahu kalau di negeri ini, aturan bukan dibuat untuk rakyat, tapi untuk diperbaharui, direvisi, dan diputarbalikkan sesuai kepentingan sehingga kebijakan itu seperti hujan. Turun dari atas, tapi yang terkena basahnya adalah rakyat kecil. Yang membuat blunder tetap maju konferensi pers. Sementara rakyat harus adaptasi dengan aturan yang tidak konsisten. Undang-undang dibahas dini hari, revisi dadakan, pasal bermasalah disahkan mendadak. Alangkah lucunya negeri ini katanya, tapi lucu buat siapa? Karena rakyat tidak sedang menonton komedi. Yang koruptor dapat keringanan, yang miskin dapat surat peringatan. Alangkah lucunya negeri ini ketika orang yang mencoba memperbaiki keadaan justru ditangkap. Dan orang yang merusak keadaan justru diberi kursi empuk di depan panggung. Kadang yang membuat negeri ini lucu bukan rakyatnya, tapi pemimpinnya yang terlalu serius membuat keputusan yang salah. Dan selama aturan dibuat tanpa hati dan tanpa logika, negeri ini akan terus jadi komedi.
Hanya saja yang tertawa bukan rakyatnya. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik. Get well soon Indonesia.